Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi di acara podcast Kabar Banten, bincang bersama calon rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini kita menghadirkan salah satu calon rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten periode 2025-2029, itu Bapak Profesor Dr. Haji Mufti Ali, PhD. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Sobat Kabar Banten, Prof. Mufti Ali ini adalah saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan bersama saya, seperti biasa, saya ditemani oleh narasumber tetap podcast Kabar Banten, yaitu Bapak Dr. Saiful Bahri. Sehat Kang Saiful ya? Alhamdulillah. Ini teman setia kami yang selalu mendampingi di acara podcast Kabar Banten. Dan selain Pak Dr. Saiful, saya juga ditemani oleh Dirut Kabar Banten, yaitu Pak Rahmat Ginanjar, yang sapa diakrab dipanggil Pak Ragin. Sehat Pak Ragin ya? Alhamdulillah Kang. Ya, sehat. Seperti biasa Pak Ragin nih, kita mendatang kembali ya. Ngobrol-ngobrol santai ya. Betul. Dan ini ada Pak Prof. Mufti Ali. Pak Ragin ini salah satu calon, saya kira calon potensial lah ya. Mudah-mudahan. Dan sudah hadir di kita. Nah, publik Banten tentu ingin tahu kenapa sih Pak Prof. Mufti Ali ini ingin mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya Pak Prof, tentu kita ingin tahu Pak Prof, motivasi, kemudian visi misi yang diusung sebagai kandidat rektor, Pak Prof. Ya, saya Mufti Ali PhD, pernah kuliah S2 S3 di Universitas Leiden, Belanda. Terus Leiden, Belanda itu satu universitas masuk dalam top 100 university dunia, dan selama 6 tahun saya di sana masuk dalam ekosistem standar pengajaran dan riset kelas dunia. Itu nempel di benak dan perilaku saya, dan artinya cara para pengajar di sana membimbing tulisan untuk jurnal, kemudian membimbing riset, membimbing tesis, membimbing disertasi, serta fellowship atau bantuan supporting dana dari universitas itu, untuk ukuran saya waktu itu lumayan ideal. Nah, saya ingin ikut mewarnai UIN ini menjadi salah satu universitas, tidak hanya teaching university tetapi juga research university. Dalam masa kepemimpinan saya, insya Allah ke depan saya ingin merintis 1-2 lembaga riset untuk rintisan menjadi research school. Ada pasca sarjana tetapi juga ada research school. Di situ mahasiswa S2 S3 fellow atau afiliasi ke lembaga itu didanai dan melakukan riset dengan standar riset yang biasa di negara-negara maju. Di samping kami juga ingin memperkuat fasilitas ekosistem risetnya, laboratorium, workshop, dan perpustakaan yang mendukung riset. Sekedar tidak hanya mengkoleksi sedikit judul buku, tetapi jumlah eksemplarnya diperbanyak. Tapi memperbanyak judul buku agar perpustakaan itu menjadi perpustakaan yang research library. Artinya buku-buku referensi yang memang harganya sangat mahal, tidak terjangkau oleh mahasiswa, kita sediakan. Dan selanjutnya tentu sebenarnya ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan kampus ini harus dibangun melalui optimalisasi aset kampus. Artinya tidak ada satu jengkal lahan pun di kampus yang tidak memberikan nilai tambah buat pemasukan kampus. Kebetulan kampus UIN ini kan lahannya di kampus 2 itu 48 hektar untuk pertanian, untuk peternakan, untuk nature healing, dan macam-macam itu bisa dikelola dan bisa mendatangkan nilai tambah. Belum lagi aset-aset di kampus 1 yang dulu menjadi sentral kegiatan belajar mengajar, kita akan transform jadi pusat bisnis. Kita sewakan, kita ajarkan mahasiswa untuk melakukan usaha di situ sehingga memberikan nilai tambah. Belum lagi kampus 3 lokasi untuk asrama, kos-kosan,
Kebetulan lahannya luas, itu juga bisa mendatangkan pemasukan. Kesejahteraan, tata kelola manajemen yang efisien dan efektif, lalu kemudian keinginan untuk menjadikan kampus UIN tidak hanya teaching university, menjadi research university, itu target-target yang ingin saya coba bawa untuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seperti itu. Ya, Pak Prof, kalau ingin menjadikan UIN sebagai kampus riset ya, apa langkah-langkah strategis yang bisa Pak Prof lakukan? Saya kebetulan saat pulang dari Leiden dengan Dr. Helmi Faizi Bahrul Ulumi, almarhum Ruby Ahmad Bayudawi, itu menghidupkan program laboratorium bantenologi yang sudah dirintis Prof. Imad. Pak Imad merintis lembaga itu, saya dengan Pak Helmi dan Pak Ruby itu menjalankan programnya. Kami tidak diberi dana oleh kampus, kita hanya punya ide, punya inovasi, punya gagasan, kami kolaborasi dengan Pemprov, dengan Pemkab. Dengan kolaborasi itu, Pemkab, Pemprov terbantu, mereka tidak cukup sumber daya untuk mengerjakannya, mereka juga kinerja terbantu oleh riset-riset kita. Lembaga kami juga tadinya tidak dikenal menjadi eksis. Selama 9 tahun saya mentransformasi lab bantenologi dengan kawan-kawan di sana, itu memberikan saya pelajaran. Ketika kampus tidak punya uang secara mandiri, maka kolaborasi. Kita jual gagasan, jual ide. Inilah yang saya ketika ngobrol dengan Kang Saiful, banyak sekali potensi kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan BUMN, dengan perusahaan-perusahaan. Dan itu membutuhkan komunikasi, membutuhkan saling mutual trust. Dan ini yang saya alami ketika saya memimpin selama 9 tahun laboratorium bantenologi. Kami akan tentu saja akan ngundang para kepala daerah, kami juga akan turut aktif datang ke kepala dinas. Apa yang bisa kami sumbangkan berupa ide, berupa riset, berupa kajian yang membantu program-program pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan. Dan ini saya kira misi yang memang menjadi misi saya, inovasi melalui kolaborasi. Lembaga dengan dana yang dari Kemenag itu memang perkembangannya kira-kira ya linear saja, tapi ketika ingin menjadi riset school, maka kolaborasi itulah yang perlu digalakkan, yang perlu ditingkatkan. Karena saya yakin kolaborasi ini tentu potensinya jauh lebih besar. Saya ingat misalnya Wardah Kosmetik, 1 tahun dia memberi dana riset ke ITB 55 miliar. Itu artinya kami dana risetnya paling 1 tahun tidak lebih dari 2,5 miliar. Sementara potensi dengan Pertamina, potensi dengan PLN, limbah dari misalnya batu bara, limbah dari perusahaan ini, mereka pengen terbantu dengan riset-riset. Kebetulan UIN ini sudah memiliki Fakultas Sains dan Teknologi, seperti itu. Makanya kami di misinya itu adalah kolaborasi. Dikala pendanaan dari pemerintah tidak ada, maka kolaborasi yang kami akan optimalkan. Ini memang pengalaman saya saat di bantenologi 9 tahun. Artinya kami dari tidak punya furniture, tidak punya fasilitas riset, tidak punya kamera, tidak punya alat untuk menduplikasi dan reproduksi naskah, sampai kami kira-kira memiliki peralatan dan tim yang cukup handal karena kolaborasi seperti itu. Iya. Ya, Prof, kalau mendengar dari apa yang Prof ceritakan, salah satu hal yang memang Prof inginkan, mimpikan antara lain menjadi salah satu lembaga riset begitu ya. Nah tentu memimpin sebuah perguruan tinggi kan harus membawa 3 elemen, tenaga pengajar, tendik, dan mahasiswa. Betul. Nah tentu ini juga tidak sesederhana yang dibayangkan kalau kita ceritakan. Nah saya ingin tahu strategi apa yang Prof siapkan untuk mencapai target Prof yang tadi sampaikan begitu. Apalagi kan Prof pernah di sekolah di luar begitu ya. Tentu mindset, pola pikir, perilaku mungkin tidak terlalu sama. Nah bagaimana Prof bisa membawa 3 elemen itu ke dalam sebuah rencana itu, Prof?
Jadi saya memberikan apa namanya semacam support yang dominan, tidak hanya ke fakultas tapi ke lembaga riset. Misalnya katakan yang sudah berjalan sejak masa saya, Laboratorium Botaniologi, kita mandatnya kita beri tambahan supaya menjadi research school. Kita support dari kampus, kita perbaiki fasilitasnya, kemudian kita berikan dukungan-dukungan untuk seminar dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan pusat-pusat riset yang lainnya, misalnya pusat studi hukum. Kita dorong dia agar menjadi semacam konsultan ketika terjadi konflik pilkada. Kemudian untuk menjadi apa namanya seperti konsultan untuk di saat terjadi deadlock di pemilu. Kemudian juga pusat riset yang lain, pusat studi dan jaminan halal. Kita minta dia supaya kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan sertifikasi halal. Nah, ini yang memang tidak diberikan dukungan selama ini oleh kampus. Selama ini yang banyak diberikan dukungan itu fakultas. Padahal pusat-pusat ini dengan sendirinya dia akan merekrut mahasiswa. Dan mahasiswa bisa masuk di situ sebagai proyek riset dia untuk skripsi. Kalau garis strukturnya kemana? Lembaga riset itu? Lembaga riset itu ke LP2M. Ke LP2M. LP2M itu di bawah Warek 1. Ya, akademik dan pengembangan kelembagaan. Nah, ini di apa namanya divisi misi saya yang saya bagikan itu memang saya pengen pengembangan di pusat-pusat riset ini. Kenapa? Ini yang akan nanti yang dimaksud oleh Mendikti-Ristek itu dengan kampus berdampak. Berdampak di sini artinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat kampus dan masyarakat sekitar. Karena kalau teaching saja itu ya kita seperti madrasah, sekolah gitu. Menara Gading. Ya, Menara Gading. Tapi kalau riset, saya pikir ini peluangnya di sini. Itu. Dan lembaga riset itu lebih dari 12. Di kampus kita. Di kampus lebih dari 12. Dan saya kira dosen yang punya kecenderungan riset, itu kalau kita support, itu bisa proporsinya bisa lebih banyak. Artinya kalau di barat kan semakin banyak dia dana riset, semakin dikurangi jam ngajarnya. Gitu kalau di sana ya. Semakin dia dapat funding misalnya dari luar dana riset, makin dia dilarang untuk banyak ngajar. Kenapa? Karena dia kalau ditambahkan jam ngajar terus tidak akan berdampak signifikan ke kampus secara rating maupun kesejahteraan sekeliling. Ini akan saya terapkan. Saya sudah menerapkan di Laboratorium Botaniologi, tidak dapat support selama 9 tahun dari kampus, kecuali hanya lokasi, hanya kamar. Tapi kita mampu bisa eksis, bisa menjalin banyak kerjasama, bahkan puluhan, bahkan kita publikasinya melebihi publikasi dari kampus. Nah, ini yang saya ingin coba terapkan, seperti itu. Nah, ini masih ada kaitan sedikit lagi, Prof. Kan peran perguruan tinggi yang strategis itu ada 3 pilar: pendidikan, pengajaran, penelitian. Nah, saya belum dengar pengabdiannya. Sementara kan tadi Prof tegaskan bahwa kementerian itu menegaskan supaya jadi kampus berdampak. Betul. Nah, saya agak menilai bahwa peran pengabdian masyarakat sesungguhnya itu agak lebih dekat ke dampak gitu. Betul. Dampak. Nah, ini bagaimana ini tentang yang ketiga ini, Prof, pengabdian masyarakat? Ya, pengabdian masyarakat itu memang masing-masing disiplin ilmu bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau riset saya kan lebih baik. Selama ini kan yang orang awam atau orang luar kampus menilai itu pengabdian masyarakat itu lebih ditujukan kepada yang spesifik itu KKM, kan ya? Iya, kuliah. Nah, di luar itu kita belum mendengar gitu. Iya. Nah, kira-kira ada nggak terobosan supaya berdampak gitu lebih realistis begitu, lebih bisa dirasakan? Ya, jadi itu namanya Kukerta by tema ya. Kuliah kerja nyata dengan tematik. Misalnya kemarin saya didatangi satu kelompok mahasiswa, diarahkan oleh pembimbingnya untuk menggali informasi dari saya tentang ekokantin. Bagaimana kantin di kampus sebagai proyek mereka untuk kuliah kerja nyata, tapi sampahnya itu ramah lingkungan. Artinya dia mengolah proyek itu menjadi proyek yang dari kantin yang tadinya sampah yang tidak ramah lingkungan menjadi kantin yang ramah lingkungan. Nah, itu namanya kuliah kerja nyata tematik. Nah, kuliah kerja tematik inilah yang coba kita
banyak terapkan. Kebetulan saya nyusun pedoman akademik. Salah satunya itu bab tentang kuliah kerja nyata. Di situ ada 6 variasi atau variabel atau 6 tipologi kuliah kerja nyata. Salah satunya tematik. Nah, pintu masuk inilah yang bisa menjawab untuk tantangan kuliah kerja nyata berdampak. Seperti itu. Pak Prof, kalau misalnya tadi oke lah, kita sepakatlah UIN menjadi salah satu kampus riset ya. Karena itu tadi ada 12 lembaga riset di situ. Tapi kemudian kan membenahi kampus tidak hanya lewat riset, tapi juga ada di bidang kurikulum. Nah, setahu saya kurikulum kita kan apa ya, link and match-nya dengan industri kan masih apa ya? Masih jomplang. Masih jomplang. Betul. Nah, bagaimana Pak Prof membenahi kurikulum kampus sehingga lulusan UIN tidak hanya menjadi apa ya, ustadz misalnya, tenaga pengajar di kampung-kampung. Bagaimana Pak Prof membenahi di sisi? Saya memang di misi itu jelas sekali. Saya berorientasi pasar. Ada eksplisit. Saya sudah share ke Kang Lutfi, berorientasi pasar. Saya juga diingatkan saat Pak Erick Thohir waktu itu Menteri BUMN, sebaiknya para rektor duduk bareng nyusun kurikulum dengan kita, dunia industri, dunia usaha. Jangan dunia usaha, dunia industri ke arah kanan, para rektor nyusun kurikulum ke arah kiri. Saya ingat betul tuh ketika beliau orasi ilmiah, kebetulan saya duduk di sampingnya gitu menyerap. Betul nih saya bilang. Saya juga ikut menjebatani di program saya itu, kolaborasi itu diantaranya DUDI dengan dunia usaha dengan dunia industri. Nah, saya akan merekrut Warek 1 yang bisa membuat kurikulum yang ramah dengan pasar. Itu jangan sampai kita katakan pengen terserap oleh pasar, tetapi yang alam pikiran yang tidak nyambung dengan pasar gitu. Memang itu ini saya sekali di tingkat kurikulum saya berorientasi ke pasar, di tingkat bagaimana mendanai proses riset dan belajarnya saya berkolaborasi dengan pasar, dengan DUDI, dunia usaha dengan dunia industri. Nah, ini semua memang saya pengalaman di situ membesarkan, dan ini laboratorium teknologi selama 9 tahun. Kita berat meyakinkan dunia luar, dunia usaha, dunia industri, pemerintahan. Tapi sekali mereka terbangun trust-nya, mereka tiap nyusun program pasti ngebel kita. Programnya apa? Dan seterusnya. Jadi kita tidak lagi mikirin dana, kita mikirinnya produk. Gitu. Ada evaluasi rutin terhadap prodi, Dok? Penyesuaian kebutuhan begitu? Ada. Nah, ini yang mungkin saya harus lakukan. Saya kebetulan diminta nge-review prodi misalnya KPI. Karena saya bukan pakar di bidang itu, saya minta mantan pemilik production house dan dia mantan lead bank di Kemdikbud dan orang perfilman yang magang di NHK, tolong review ini. Menurut Anda seperti apa? Dia bilang lulusan Anda tidak bakal bisa terserap oleh pasar. Ini kurikulumnya dominan teori dan ketika ada prakteknya sudah ketinggalan kereta. Saya review itu menghentakkan saya pikir semuanya baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Asosiasi itu tidak cukup. Artinya asosiasi prodi mereview kurikulum tidak cukup. Dunia usaha dan dunia industri diminta untuk ikut mereview karena dia lebih tahu perkembangannya. Gitu, Pak. Lebih tahu kebutuhan. Pak Prof, jangan-jangan bukan hanya jurusan KPI ya? Jangan jurusan lain. Jangan jurusan lain sama. Jangan-jangan jurusan lainnya juga sama. Artinya saya ambil sampel itu, saya cukup terhenyap, saya bilang maaf ya, saya bilang tolong dah review ini sekali ini saya bilang. Dia bilang ini sudah di perguruan tinggi kayak UPH, bahkan kayak UHAMKA yang dia ngajar. Ini sudah nggak dipakai kurikulum ini sudah ketinggalan zaman. Saya sempat mendengar ada beberapa orang perguruan tinggi yang menilai karena review kurikulum juga terikat oleh periodisasi katanya. Terus saya bilang kalau periodisasi kalau memang tidak dibutuhkan masa dipaksain diterusin gitu. Nah, maksud saya memang ini juga menjadi bagian penting bagaimana sebuah prodi itu sangat adaptif dengan kebutuhan pasar sehingga kemudian tidak harus biasanya diundang setahun sekali malah saya di Untirta gitu. Sebenarnya
kalau setahun sekali memang, sementara kan perkembangan teknologi cepat, Prof. Betul. Kadang-kadang kan itu tidak linear dengan perkembangan teknologi. Jadi teknologi sudah kemana, ini baru lulus sebenarnya sudah lewat gitu. Nah itu. Saya mungkin akan kumpul atau akan ngundang atau tergabung ke forum rektor sebanten. Saya akan ya keliling misalnya ke rektor UPH, ke rektor BINUS. Karena saya ikuti berita tentang kurikulum mereka di harian Kompas di mana mereka update sekali. Bahkan mereka itu ketika misalnya mensahkan satu kurikulum sudah kontrak dengan perusahaan Korea di bidang AI. Jadi tidak mungkin lulusan dari sana tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Nah, saya pengen ke sana, Pak. Kenapa? Ini cara yang benar menurut saya. Kita tidak bisa insya Allah terserap. Kita nggak bisa dengan doa semuanya insya Allah lulusan kita. Ya artinya itu penting spiritualisme, tapi kita juga harus terukur. Itu. Ini yang ingin saya coba lakukan. Artinya saya mendatangi UPH, saya mendatangi perguruan tinggi yang betul-betul berorientasi pasar begitu. Kalau kita ingin mengejar ketertinggalan begitu. Tapi untuk bidang-bidang yang memang sifatnya konservatif, kayak agama, teologi, ajaran, kita jangan coba-coba itu dikatakan misalnya selaraskan dengan pasar. Pasar misalnya menghendaki, maaf, LGBT dihalalkan. Oh, saya harus perang kalau urusan itu. Oh, misalkan pasar menghendaki mazhab baru. Artinya kalau hal yang sifatnya sudah sangat bagian dari inti ajaran Islam, konsep kenabian, konsep ketuhanan, itu nggak bisa didialogkan dengan pasar. Ya, misalnya wilayah kotni lah. Ya itu wilayah kotni. Saya ingat saja misalnya sesepuh kita bilang, meskipun suara mayoritas menemukan dari hasil riset bahwa daging babi itu ternyata tidak mengandung bahaya, lalu kemudian ada peluang untuk dihalalkan, hukum status keharaman babi secara kotni tidak boleh dirubah. Saya sangat setuju. Seperti itu. Urusan-urusan yang sifatnya core inti dari agama dan itu menjadi pilar, kita jangan diserahkan ke pasar kalau itu menyangkut masalah. Gitu. Ya, kalau bicara tadi kurikulum misalnya disesuaikan dengan pasar, tentu kan tidak secara gradual, maksud saya tidak kemudian mengubah image UIN sebagai kampus pemikir, kampus yang melahirkan cendekia di bidang pemikiran Islam. Nah, ada nggak atau bagaimana mensinkronkan agar ini tetap sesuai dengan pasar, tapi karakteristik ini kampus UIN yang berbeda dengan kampus negeri lainnya itu bisa? Jadi sebenarnya ini ada cara berpikir kita yang salah. Kita orang gelarnya Master of Science, dia tidak boleh doktor. Dia urusannya sangat teknik dan operasional. Ketika dia Master of Art, lalu doktor, pada saat yang sama dia pemikir. Nggak mesti misalnya dia dokter lalu doktor teknik. Kan setiap langkah-langkah yang dia tetapkan, hipotesa, kemudian sintesa, kemudian abstraksi, itu kan semua mikir. Kita mensofistikasi cara berpikirnya dengan pembimbing yang handal. Yang kedua, perpustakaan, riset yang cukup. Artinya tidak bisa dipisahkan. Kenapa Barat, Jerman maju di semua lini? Karena memang mereka ya teknisi, ya juga teknisinya itu berdasarkan portofolio dan roadmap yang hasil mikir. Maaf, misalnya di Eropa, di kita 60 tahun kota itu udah berubah site plan-nya, udah berubah peta jalan pembangunannya. Kota-kota di Eropa selama 500 tahun tidak berubah. Cetak biru kota yang sudah ditetapkan sejak 500 tahun tidak berubah. Apakah itu bukan hasil mikir? Hasil mikir. Berarti universitasnya itu bisa melahirkan satu alumni yang dia mampu berpikir. Artinya ini yang butuh dilengkapkan di kampus. Saya tidak ada dikotomi antara ini nanti pasar, lalu kemudian nanti kehilangan pemikir. Bukankah yang akan bisa menguasai pasar adalah pelaku pasar yang pemikir? Kayak ini maaf, pikiran rakyat jadi Kabar Banten berkembang. Bukankah hasil mikir bikin cabang di Banten saat terbentuknya provinsi?
itu kan hasil mikir, hasil analisis mendalam, hasil kontemplasi, begitu. Jadi itu. Gimana Pak Saiful? Wah, menarik nih. Luar biasa ya. Prof. Mufti, Ya. kita semua tentu ya punya harapan ya. Media punya harapan, eksternalitas juga punya harapan agar kepemimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu setidaknya publik mengharapkan 3 hal, Pak. Institusinya tumbuh berkembang, Ya. berdampak, Ya. dan satu hal lagi mempertahankan kebantenan. Ya. Nah, untuk mempertahankan kebantenan ini tentu Prof. Mufti justru clue-nya di situ ya. Karena justru selama ini kenal Prof. Mufti adalah ahli kebantenan, Ya. ahli Banten. Dari semua yang dipresentasikan tadi, saya sebagai internalitas Ya. orang yang terlibat stakeholder utama di UIN Banten, saya belum lihat bagaimana koneksivitas atau bagaimana pemberdayaan nilai kebantenan sebagai bagian dari kampus riset, kampus yang pada akhirnya juga mendorong bukan hanya sekedar pegawai, dosen, dan mahasiswa, tetapi nilai-nilai kebantenan ini dia menjadi nilai utama bukan hanya di kampus, tapi di pemerintahan, di masyarakat. Nah, tentu Pak Mufti jadi rektor UIN, ya disitulah sesuatu yang memungkinkan dikerjakan dengan luar biasa. Nah, penjelasannya gimana nih kepada publik? Jadi saya 1-2 minggu yang lalu membagikan buku Legasi Maulana Hasanuddin Banten, hasil riset saya selama belasan tahun. Maulana Hasanuddin Banten itu bagi saya itu fondasi kebudayaan Banten. Ketika fondasi kebudayaan Banten ditemukan, bentuknya seperti apa, kemudian tipologinya seperti apa, kemudian juga gradasi karakternya seperti apa, maka mudah sekali membangun satu struktur bangunan di atas fondasi itu. Saya membagikan buku itu ke semua sivitas akademika UIN Banten secara sadar sebagai titik tolak. Seperti ini loh pengembangan UIN ke depan. Misalnya literasi, membangun satu daerah, satu institusi harus berbasis literasi. Literasi itu tidak bisa asal, tidak berarti kita membaca ABC lalu kemudian dengan tingkat dasar misalnya bisa membaca abjad. Bukan itu maksudnya. Literasi itu artinya memahami, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, Hasanuddin itu dia inklusif. Karena dia sadar satu peradaban yang unggul tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu suku, satu elemen bangsa, harus tanggung renteng. Karena itu dia sikap yang pertama dia kedepankan sikap terbuka. Portugis dia undang, Cina dia lakukan kerjasama, India kapalnya dia izinkan untuk berdagang. Egaliter. Nah itu saya temukan sikap-sikap dan karakter Hasanuddin itu di buku itu. Artinya ketika saya kapal mau berangkat, lalu titik berangkatnya dari sini, lalu titik tujuhnya saya lihat terlihat jelas. Saya yakin artinya fondasi kebudayaan Banten sudah kami riset, ujungnya ada di Maulana Hasanuddin karena UIN adalah UIN Sultan Hasanuddin Banten. Dan apa yang akan kami kembangkan, misalnya Hasanuddin orang yang mampu dan sudah berhasil kompetisi di ekonomi perdagangan internasional. Buktinya apa? Buktinya dia mampu menjalin hubungan kerjasama dengan pedagang-pedagang internasional. Dengan suksesnya itu dia berhasil membangun kawasan ibu kota. Bukankah membangun kawasan ibu kota itu memerlukan dana yang tidak sedikit, keahlian beragam yang dari berbagai suku dan bangsa, membangun sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seterusnya. Keahlian itu saya kira itu luar biasa. Artinya kalau kita ingin misalnya body of knowledge alumni itu seperti apa sih? Ya saya bilang idealnya seperti Maulana Hasanuddin. Dididik oleh ayahnya bela negara, dididik oleh ayahnya karakter kearifan lokal, agama, dididik oleh ayahnya khatam tentang geostrategi ekonomi perdagangan, ngerti pasar,
pada saat yang sama handal mengelola konflik di masyarakat. Nah itu saya kira ukuran-ukuran itu sudah jelas di buku itu. Artinya kita tinggal kembangkan. Jangan sampai orang menganggap, wah kalau Anda fanatik, kalau Anda tidak inklusif, Anda bukan ngikuti tauladan Maulana Hasanuddin. Itu bukan orang Banten. Kalau misalnya tadi Pak Saiful bilang kebantenan, buat saya fondasi kebudayaan kebantenan adanya di sosok ini, Maulana Hasanuddin. Makanya buku itu saya bagikan. Seperti itu. Prof, tentu dari semua paparan ini luar biasa ya nggak teman-teman. Tetapi kita tahu ide besar, konsep hebat luar biasa itu kadang begitu akan diturunkan sebagai sebuah bagian dari action itu justru banyak problematika. Tentu audien publik podcast Banten, Kabar Banten ini ingin mengetahui, jangan-jangan Prof. Mufti kalau jadi rektor ya mahir secara literasi ngomong. Karena tidak semua bisa memahami visi misi rancangan yang tentu karena saya dokter manajemen kan di situ ada diagram ikan dan semuanya. Betul. Mohon dijelaskan secara gamblang bagaimana untuk menuju sebuah apa yang digambarkan oleh Pak Mufti yang jadi rektor nanti ke depan itu bukan utopis gitu loh. Nah, sehingga capai indikatornya apa, challenge-nya apa, sesuatu yang mungkin bisa menjadi hambatan apa dan peluangnya di mana kira-kira apa pada periode pertama atau tahun pertama apa, tahun kedua apa, mangga silakan. Jadi saya melihat challenge yang pertama memang bagaimana informasi tentang Maulana Hasanuddin ini tersosialisasikan, diserap, diinternalisasi gitu oleh sivitas akademika. Misalnya, maaf ini juga bagian ketika saya misalnya atas izin Allah diangkat jadi rektor, saya akan undang para calon dekan, calon wakil rektor, calon wakil dekan untuk memahami buku itu. Pada saat yang sama saya akan bagikan visi misi saya. Lalu saya minta mereka menerjemahkan menurut versi mereka. Apa yang akan Anda lakukan sebagai dekan mengikuti tauladan Maulana Hasanuddin yang berhasil dalam kompetisi ekonomi perdagangan global, mampu membangun sumber daya manusia yang handal, dan pada saat yang sama mampu mentransform satu kerajaan dari periphery menjadi emporium. Saya minta pendapat para dekan itu. Lalu kemudian saya minta kriteria-kriteria yang saya sudah punya. Misalnya begini, ketika misalnya saya merekrut calon dekan, bisa nggak para dekan itu menjalin kerjasama dan mendatangkan nilai tambah ke kampus satu fakultas 1 miliar? Bisa nggak alumninya 1 tahun dapat beasiswa 2 orang minimal ke luar negeri, ke perguruan tinggi hebat yang dibiayai oleh misalnya LPDP? Bisa nggak mereka ngadakan kerjasama untuk kuliah kerja nyata yang dampaknya itu hilirisasi, punya nilai jual atau nilai tambah? Itu saya tagih. Kenapa? Karena saya melihat ini terjemahan dari apa yang kita riset dari Maulana Hasanuddin. Artinya, yang kedua, kita memang mengedepankan kampus yang sikap kepemimpinannya itu entrepreneurial. Entrepreneurial itu artinya di otak dan pikirannya bagaimana kampus ini berkembang, tidak hanya mengandalkan melulu tiap tahun rutin didanai oleh pemerintah, tapi mencari potensi-potensi pendanaan dari luar. Seperti itu. Ini yang artinya saya setuju dengan konsep Pak Presiden untuk retreat itu. Artinya retreat itu di persoalan persepsi. Misalnya 4-5 hari menggodok bagaimana menerjemahkannya di tingkat fakultas, di lembaga riset, seperti itu. Tapi saya sudah punya bayangan, kalau dosen-dosen ini ditantang seperti itu, kalau pusat-pusat ini ditantang seperti itu, pasti mereka akan mengedepankan potensi terbaiknya untuk kebaikan dan perbaikan kampus. Selama ini kan kita selalu menunggu kalau dana riset, menunggu alokasi dari Kementerian Agama. Setahun sekali, jumlahnya kecil, tagihannya mencekik itu artinya dana nggak seberapa,
tapi permintaannya misalnya jurnal Scopus, itu harus publish, gitu. Nah ini dosen memang harus kreatif. Kenapa? Ya, artinya posisi ini bisa ditangani dengan cara kolaborasi. Nah ini mungkin harus dijembatani dengan komunikasi yang hebat di tingkat wakil rektor bidang kerjasama, LP2M yang handal berkomunikasi. Jadi pimpinan tidak hanya dia man of administration, tapi man of communication, mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, sehingga pasar itu, oh boleh tuh saya beli, saya danai, menarik nih, logo saya dipakai untuk publikasi Anda, program kami terjalankan oleh Anda, tapi kampus juga mendapatkan limpahan dana. Ini yang saya kepengen kampus itu, sehingga Banten misalnya sebagai daerah yang tempat tujuan investasi berbanding lurus dengan perkembangan kesejahteraan riset perguruan tingginya begitu. Artinya itu yang saya maksud, kolaborasi antara dunia usaha, dunia industri dengan perguruan tinggi. Jembatannya ini memang yang kudu kuat. Itu jembatannya ini yang kudu kuat. Mungkin public relation kita harus kuat, keputusan-keputusannya juga harus out of the box. Misalnya, maaf, kami punya aset yang sesungguhnya aset itu bisa berpotensi mendatangkan uang banyak sekali. Kami punya convention hall kapasitas 3.000, 2 lantai. Ada di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari sudut pemerintahan jaraknya hanya 200-300 meter. Kami juga punya penginapan 146 tempat tidur. Standarnya mungkin hotel bintang 3. Artinya ada TV ber-AC, kemudian ada pemanas air. Kemudian dengan space ruang yang luar biasa, ada tempat dengan standar pelatihan internasional. Itu bisa dioptimalkan. Dan Kalau sekarang? sekarang tingkat okupansinya tidak sampai 60%. Itu terbuka buat umum? Terbuka disewa untuk umum. Saya potong dulu, Prof. Iya. Saya potong dulu, ini kan mimpi besar itu luar biasa ya, Prof. Tapi pengalaman saya, sehebat apapun kita sebagai leader, ketika tidak menjadi super tim, Betul. karena ternyata yang paham cuma saya sebagai pimpinan. Iya. Yang mimpi besar kita Hanya hanya pimpinan. kita gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya tentu, karena saya juga walaupun 15 tahun lebih banyak di eksternalitas daripada di dalam, saya melihat justru ketika saya di luar itu, saya melihat UIN ini jangan-jangan sebenarnya, Prof, yakin nggak, Prof? Di dalam UIN sendiri punya talent-talent yang saya sebut dengan terbiasa berkompetisi, terbiasa inovasi, dan good communication skill. Pertanyaannya, kalau 3 hal ini ternyata di sumber daya manusia sekitar Pak Rektor nanti menjabat, jangan-jangan hanya mimpi di siang bolong. Jadi gimana menjawabnya? Karena sekali lagi ya, berbeda kan, rektor dengan gubernur dan kepala dinas, rektor dengan bupati, kalau bupati umpamanya bisa ngundang, silakan open bidding, kalau mau, karena saya butuh kepala dinas yang kreatif, inovatif, yang mampu bermitra dengan investor asing yang tentu tidak merusak alam. Nah ini masalahnya perguruan tinggi negeri. Saya memang punya visi 3, cerdas, handal, dan inovatif. Ini saya terjemahkan dari sosok Muhammad Sanudin. Dia cerdas, dia handal itu reliable, bisa diandalkan gitu. Dalam berbagai ini dia bisa diandalkan. Inovatif. Nah, saya melihat tadi misalnya kenapa misalnya kita kok tidak menjadi tempat tujuan orang sewa aset kampus untuk kegiatan-kegiatan mereka, padahal secara lokasi strategis. Memang ini ada di komunikasi. Komunikasi inilah yang menurut saya butuh terobosan. Misalnya saya melihat, misalnya public relation kita lemah. Lemah itu artinya kita punya potensi banyak. Kampus 1 itu banyak sekali aset yang bisa mendatangkan uang. Dia dibiarkan idle aset yang tidak memberikan nilai tambah. Bukan asetnya itu. Cara kita berkomunikasi keluar memang belum handal. Nah, bagaimana cara menghandalkannya? Ini sebenarnya di kebijakan. Kita akan mengundang pihak luar yang profesional untuk ngurusi itu.
digaji, difasilitasi, ada target, ada fee. Itu. Dari mana saya terinspirasi ini? Saya ngobrol dengan kawan yang ngurusi koperasi Kemenag. Ya. Saat koperasi Kemenag itu dipegang oleh kita, keuntungan koperasi itu tidak seberapa. Kita sibuk, nggak seberapa. Ketika Kemenag meng-hire orang yang handal dari luar, berlipat-lipat mendatangkan keuntungannya. Kami sebagai pengurus koperasi dapat tiap bulan nyaman, SHU, pemasukan buat koperasi juga berlipat-lipat. Dia sebagai seorang profesional juga mendapat istilahnya fee atau komisi. Nah, itu yang mau saya terapkan. Kenapa? Saya melihat lokasi kita tuh sangat strategis, punya nilai jual yang amat sangat. Misalnya convention hall, kemudian di kampus 1 itu aula, belum lagi itu sepanjang jalan kampus kami yang di kampus 1 itu di jalan protokol. Kita ubah itu menjadi satu tempat yang orang bisa dealer, misalnya bank, kafe, misalnya di situ. Artinya kita kalau bicara nilai tambah, ya udah kita lihat hukum pasar gitu. Dan ini saya kira memang mindset kita dalam bermuamalah, kita ikuti hukum muamalah, hukum pasar. Dalam beribadah kita ikuti hukum ibadah. Sebagaimana Hasanuddin ketika dia bermuamalah sama Portugis bermuamalah, sama India muamalah, sama Cina bermuamalah, sama pedagang dari Gujarat dia muamalah. Artinya dia mengikuti hukum pasar. Seperti itu. Prof, menurut pengamatan Prof yang hari ini masih diberi kepercayaan menjadi salah satu pimpinan kan di rektorat. Jadi apa kendala utama selama ini sehingga UIN itu harusnya kan sebenarnya UIN Banten ini maaf ya lebih maju daripada Untirta, kata banyak orang nih. Yeah. Kenapa? Karena Untirta kan baru anak kemarin sore. Jangan bicara ya dia kan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional. Ya kita nggak usah mendiskusikan itulah. Tapi pointernya kan kita pengen Prof Mufti sebagai rektor lah kita anggap. Ya. Hari ini jadi rektor, ya tentu Prof Mufti harus mempublikasi bahwa sebenarnya tantangan utama kita untuk maju tuh ini. Peluang kita yang tidak pernah, opportunity kita tuh yang paling ini walaupun sebagian tadi sudah lah. Iya. Nah, ini silakan dikomunikasikan. Ya, jadi sebenarnya kita itu banyak sekali peluang ya. Misalnya di pemerintahan ada program alokasi beasiswa dari pemerintah daerah untuk mahasiswa. Katakan yang sudah rutin itu Cilegon. Ya. Ada yang sudah rutin misalnya dari DKI Jakarta. Kita komunikasi ke kepala daerah yang lain. Itu saja itu sudah bisa meredam tingkat putus kuliah. Itu. Pada saat yang sama meredam tingkat gejolak demonstrasi gitu ya. Demo gitu ya. Yang kedua, kampus kita itu kan dengan luas yang sedemikian luar biasa, bisa untuk katakan nature healing. Artinya masyarakat kota yang penat dengan kesibukan sehari-hari bisa masuk ke kampus kami, tentu kami cas, artinya biar ada dana pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tukang taman, itu pegawai, itu potensinya luar biasa. Belum lagi kita punya 4 embung air yang sudah dibangun oleh proyek SBSN. 4 embung air itu kita bisa jadikan pemancingan, kemudian di pinggir-pinggirnya kafe dan seterusnya. Di kampus 2 itu saja akan mendatangkan nilai tambah. Memang di sini dibutuhkan mindset entrepreneurial. Artinya saya teringat tidak ada di pikirannya Sultan Iskandar Muda tiap jam tiap menit kecuali tiap pikirannya itu menghancurkan musuhnya Portugis di Malaka. Artinya perlu pimpinan itu tidak ada satu kesempatan di otaknya kecuali bagaimana berpikir dan bertindak entrepreneurial. Artinya apa? Potensi yang sudah sedemikian given, sudah lokasinya di sana, atas usaha para pendahulu, kemudian juga bangunannya sudah cukup representatif. Kalau kata asesor Ban PT ini sudah cukup internasional fasilitasnya. Tinggal kita sedikit berubah mindset dari mindset konservatif, mindset hanya manfaatkan menjadi mindset entrepreneurial. Bagaimana memberikan nilai tambah. Seperti itu. Pak Prof, bagaimana mengubah mindset
para pegawai di sana, sementara kan sudah lama tidak. Oh bisa, kami akan terapkan Green Campus. Green Campus itu pertama saving energi. Bagaimana orang tidak mudah menyalakan AC kalau tidak digunakan. Bagaimana misalnya masyarakat kampus tidak mudah menggunakan kendaraan bermotor kalau dia bisa berjalan kaki. Kita menyediakan juga fasilitas-fasilitas yang ke Green Campus. Intinya Green Campus itu ada pada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini sudah dilakukan oleh beberapa kampus dan berhasil. Terhadap tagihan listrik itu signifikan. Misalnya UIN Raden Intan Lampung, tagihan listriknya dari 200 juta dia bisa pangkas menjadi 120 juta setahun. Artinya itu bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi ke sana. Nah, saya yakin bisa. Ini yang memang perlu disosialisasikan. Misalnya ketahanan pangan. Ketika orang bicara ketahanan pangan, pakai media hidroponik, polybag, kita tinggal dibagi kerja saja. Satpam, petugas kebersihan yang jumlahnya ratusan untuk menggarap lahan dan sistemnya sistem tradisional marok. Separuh buat BLU, separuh buat mereka bawa ke rumah. Itu artinya mereka secara produktivitas meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Kemudian peningkatan spiritualitas kita juga bisa dimungkinkan secara tidak tradisional. Misalnya ketika orang mau berangkat umroh, ya mereka kita berikan bibit misalnya kerbau atau kambing yang mereka urus selama setahun. Nanti dibeli oleh dekan atau oleh di kampus untuk kurban. Jadi kerbau dan kambingnya diurus oleh mereka di dalam, terus user dan pembelinya dari dalam. Jadi ini yang saya maksud, bagaimana berpikir entrepreneurial. Artinya kita tidak hanya berpikir konsumsi, sementara uang yang kita dapat jatah memang terbatas, sementara mindset kita tidak pernah mindset entrepreneurial. Akhirnya yang ada balance itu terganggu. Balance yang terganggu, boro-boro ada improvisasi, peningkatan untuk menjaga balance-nya saja sudah lumayan gitu. Jadi yang disebut dengan kemajuan tadi, harusnya UIN lebih maju. Sebenarnya kita sibuk dengan ini aja, balance aja gitu. Kita boro-boro bisa meningkat, mempertahankan ini saja nggak bisa. Makanya dibutuhkan kerja-kerja yang entrepreneurial, gitu. Berpikir entrepreneurial, gitu. Menurut saya ya. Cara berpikir dan cara kerja yang penuh lompatan, inovasi, kreativitas itu sekali lagi, Prof, itu membutuhkan tim. Betul. Nah, disinilah sebenarnya problematika kepemimpinan ketika pada akhirnya dia gagal memilih teamwork. Betul. Ya. Nah, saya tentu percaya bahwa Prof Mufti tanpa harus mendoloi takdir kan? Betul. Tapi saya merekomendasikan Prof Mufti untuk mulai mengidentifikasi super tim yang pada akhirnya ini untuk mempercepat lompatan kemajuan tadi, Prof. Sehingga saya berharap mumpung Prof Mufti ini masih punya kekuasaan sebagai wakil rektor, walaupun mungkin beberapa saat lagi akan demisioner, tapi menurut saya ya itu harus dilakukan. Satu hal lagi contoh, banyak dosen-dosen yang sebenarnya mengeluh karena pengembangan dirinya tidak berkembang. Betul. Banyak contoh. Betul. Dosen yang biaya sendiri kuliah S3 doktornya mahal, tapi begitu yang bersangkutan ternyata sudah lapor ke kepegawaian, sudah melakukan aktivitas, tapi institusi kampus tidak ngapa-ngapain. Padahal sekali lagi itu kan sumber daya yang luar biasa. Padahal sebenarnya kampus tidak pernah mengeluarkan budget untuk peningkatan sumber daya manusia. Prof, saya sebut sekarang rektor. Yang begini ini, sepengetahuan saya banyak, Prof. Dan mereka pada akhirnya putus asa. Sehingga akhirnya yang terjadi boro-boro menjadi energi yang untuk memperkuat visi misi mimpi rektor yang hari ini berjibaku untuk membangun kampus, malah yang terjadi ya mending mereka melakukan kerja-kerja sendiri. Nah, itu tantangan, Prof. Gimana respon? Saya sudah menyerap dari beberapa anggota senat dan dosen. Salah satu tantangan dosen tidak all out tinggal di kampus
Karena memang fasilitas tempat mereka bisa duduk, bisa menulis, bisa membaca, bisa menyimpan buku, bisa menyimpan salin baju. Untuk dosen yang tanpa tugas tambahan atau dosen murni memang tidak cukup. Artinya kalau dibandingkan dengan standar yang biasa kita nikmati ketika kita kuliah di barat gitu, memang tidak cukup ekosistem yang diberikan oleh kampus memungkinkan dosen murni ini nyaman tinggal berlama-lama di kampus. Dia hanya ke kampus hanya untuk ngajar, paling sejam, 2 jam, habis itu pulang lagi. Sehingga energi dia habis di perjalanan, dan ketika ada ini habis tidak untuk meningkatkan budaya akademik. Nah, ini memang tantangan buat kepemimpinan ke depan. Saya melihat salah satu solusinya adalah dosen dengan atau tanpa tugas tambahan diberikan fasilitas yang dia memungkinkan bisa setelah ngajar ya duduk nyaman, menulis nyaman, menyimpan bukunya rapi, tugas mahasiswa bisa ditaruh di tempatnya, senyaman dosen dengan tugas tambahan. Artinya ini sesungguhnya yang biasa diberikan di barat. Artinya dosen begitu tanda tangan kontrak sebagai PhD, maka dia sudah tersedia di situ laptopnya terhubung ke perpustakaan, jurnal cetak maupun online terhubung ke printer yang bisa ngeprint jurnal-jurnal yang dia butuhkan. Di belakang dia ada meja ada lemari buku dan seterusnya. Di bawahnya ada box surat. Dia punya jabatan atau tidak, di sana orang semua sangat nyaman sebagai fellow, sebagai dosen. Nah, ini tantangan di kita. Ini yang saya maksud ekosistem. Ekosistemnya harus disediakan oleh kampus. Kenapa? Justru yang disebut dengan kampus unggul, kampus bersertifikasi internasional, kampus bereputasi internasional, itu dibangun bukan oleh dosen dengan tugas tambahan. Dosen murni yang punya budaya akademik tinggi, produktivitas menulis tinggi, produktivitas riset yang kompetitif. Mereka inilah yang membawa kampus itu akan bereputasi internasional. Itulah mengapa perguruan tinggi di Singapura, meskipun usianya belum setengah abad, sudah masuk ke universitas 50 terbaik di dunia. Mereka mau hire dosen-dosen pensiunan dari negara lain yang hebat, meskipun harus dia bayar mahal. Kenapa? Justru mereka inilah yang akan membawa reputasi kampus. Kita sebaliknya berpikirnya, kampus itu melayani pejabat, bukan melayani dosen murni. Saya punya pikiran justru dosen murni itu harus dilayani, karena dia akan menulis baik, akan publikasi baik, akan membawa reputasi baik buat kampus. Jadi dibalik logikanya, bukan misalnya kendaraan dinas rektornya diperbaiki, kendaraan dinas rektornya mereknya ditingkatkan. Justru dosen-dosen yang murni inilah, dan itu hasil sudah jadi rahasia umum. 60% penyumbang satu perguruan tinggi reputasi internasional itu oleh dosen murni yang terfasilitasi dengan baik, bukan oleh pejabat kampus. Pejabat kampus itu pelayannya. Seperti itu. Nah, logika ini yang mau saya terapkan di kampus. Makanya saya mulai dari mengembangkan lembaga-lembaga riset. Mantap. Lembaga riset inilah yang saya layani. Saya minta mereka publikasi, saya minta mereka nulis. Mereka inilah yang akan membangun budaya akademik yang membawa reputasi kampus dari nasional ke internasional. Kami pejabat, rektor, itu semuanya pelayan mereka. Jadi jangan dibalik. Mereka melayani kita, salah. Nggak bakal kampus itu bereputasi internasional kalau begitu misinya. Kalau misinya kami sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai rektor, dekan dan wakil rektor dan wakil dekan ini pelayan dosen-dosen murni ini, pasti kampus akan bereputasi. Itulah yang saya lihat di perguruan tinggi alma mater saya. Dosen itu kayak raja, fasilitasnya seabrek. Makin banyak dana riset, nggak boleh banyak ngajarnya. Kenapa? Tapi publikasinya dikasih lihat, mana publikasinya dalam setahun, mana nama universitas Leidennya di publikasi kita, seminar kemana saja, didanai semua. Nah itu artinya kampus, pejabat kampus melayani. Akhirnya orang tidak berpikir rebutan jadi pejabat kampus, rebutan jadi dosen dengan reputasi
nasional. Pejabat kampus kalau ngomong paling gede JPL 1.200.000. Kalau reputasi nasional sekali ngomong bisa 15 juta, $1.000. Beda tuh ya. Nah itu artinya ini harus dirubah cara pandang ini. Saya mau mengubah itu. Saya bukan orang tertinggi di kampus, saya pelayan kalian, pelayan dosen-dosen. Seperti itu. Kalian yang harus pada bereputasi. Itu tidak ada hebat. Rektor, dekan tidak ada yang hebat. Tidak boleh berpikir rektor dibaguskan mobilnya, dekan dibaguskan mobilnya. Itu dosen-dosen itu layani, tagih publikasinya, berikan award. Lalu kita lihat dalam 4 tahun bagaimana kampus geser nggak reputasinya? Pasti geser. Pasti geser. Prof, Seperti itu. lagi-lagi di kita itu kelemahannya adalah sistem. Sistem yang hanya lisan. Benar nggak, Prof? Ya. Sekali lagi saya percaya kepemimpinan ke depan Allah menakdirkan Prof Mufti jadi rektor. Saya akan tagih harus ada sistem ya. Dan sistem itu bukan lisan. Dan sistem itu harus SOP dan kalau perlu sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Nah, saya menunggu kira-kira gambaran yang ada di kepala Prof Mufti kalau jadi rektor, sistem apa yang tentu akan disupport oleh teknologi informasi dalam rangka tadi untuk memperkuat mimpi besar yang luar biasa tadi. Karena tentu selama ini dosen murid memandang bahwa para pejabat kampus itu akhirnya menjadi birokrat, Pak, mirip birokrat. Iya, jadi saya bener nggak itu? Pintu masuk saya dari sini, Pak. Mana? Saiful. Selama ini pusat riset hanya dapat bantuan operasional lembaganya setingkat jurusan, setingkat program studi, 15 juta per tahun. Saya akan balik itu. Pusat studi harus dapat bantuan operasional per tahun minimal 150 juta. Tapi dengan target. Dengan target. Harus semuanya dengan target ya? Harus dengan Nggak target. boleh semua harus ada Dosen target. murni di situ. Dan kita fasilitasi mereka untuk kerjasama kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, BUMN, PMK, Pemda. Saya kebetulan di teknologi 9 tahun, Pak. Siap. Artinya kami hanya dapat support sangat minimal. Tapi karena saya tipe bukan orang pengeluh, saya suka tantangan, saya balikan keadaan. Saya ingin pusat-pusat studi ini dapat support dari kampus untuk operasional running office-nya bukan 15 juta seperti Prodi, 10 kali lipat dari Prodi. Mantap. Seperti itu, pintu masuknya dari situ. Oke. ICT-nya kita perbaiki, kita sambungkan di pusat-pusat riset ini ke jurnal, ke perpustakaan online, dan seterusnya. Kita bikin tempatnya nyaman. Kita bikin mereka itu asik dengan publikasi, dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar. Kita bikin mereka lebih hebat, kita melayani mereka. Jadi saya rubah itu ininya. Dari yang tadinya rektor yang hebat, dekan yang hebat, dosen-dosen murid yang hebat. Saya sebagai pelayan. Pelayan tertinggi rektor, pelayan kedua tertinggi warek, seperti itu. Seperti itu. Jadi ini harus dimulai. Budaya inilah yang harus kita rubah. Jangan sampai orang yang paling hebat di kampus adalah rektor. Tidak. Yang paling hebat di kampus, orang yang membawa harum nama baik kampus di level regional, internasional, seperti itu. Karena ukuran reputasi kampus itu bukan dari pejabat kampus, dari award-award itu. Lihat saja di mana-mana seperti itu. Betul itu. Selama orientasinya tidak dirubah seperti itu, tidak bakal. Itu mungkin barangkali kenapa kita nggak beranjak. Nganggap rektor itu paling hebat di kampus. Tidak. Rektor itu pelayan paling tinggi untuk melayani masyarakat kampus. Seperti itu. Ini agak nyambung nih dengan Pak Saiful. Sekarang kan era disrupsi ya, Prof. Disrupsi digital, disrupsi innovation. Nah, beberapa waktu lalu saya membaca sejumlah tulisan di Amerika bahwa Cyber University ternyata dalam waktu relatif singkat bisa mengalahkan universitas tradisional. Yang jumlahnya mungkin dalam waktu singkat bisa menerima sekitar ribuan. Nah, maksud saya di tengah permasalahan perguruan tinggi di kita kan sebetulnya salah satunya aksesibilitas ya. Masyarakat yang agak kesulitan memasuki dunia pendidikan tinggi gitu dengan berbagai bebannya begitu. Nah, saya ingin walaupun mungkin di sini 1, 2, 3, 4 tahun, 5 tahun masih belum terjadi, tapi saya melihat di beberapa negara lain sebenarnya sudah dijalankan persiapan-persiapan ke arah menghadapi cyber university itu gitu.
Nah, saya ingin tahu apakah Prof sempat memikirkan hal itu gitu. Saya khawatirnya tiba-tiba datang, tiba-tiba ada satu perguruan tinggi yang dengan biaya sangat murah, dengan tanpa meninggalkan kualitas, ternyata mampu karena dia bisa menerjemahkan perkembangan teknologi yang relatif relevan begitu. Nah, maksud saya melihat sebenarnya di kita sangat memungkinkan, tapi saya khawatirnya banyak perguruan tinggi yang masih berada pada zona nyaman itu. Sementara di dunia internasional itu hampir terseret-seret oleh beberapa perguruan tinggi baru gitu. Nah, ini seperti apa, Prof? Saya kebetulan orang yang pro dengan inovasi ya. Inovasi, misalnya universitas, dulu ada universitas terbuka. UT, Open University, 240.000 mahasiswa. Lokasi pusat perguruan tingginya di Pondok Cabe, tapi mahasiswanya tersebar di seluruh dunia. UT 240.000. Sekarang bukan cuma UT, tapi ada Cyber University, perguruan tinggi agama di bawah Kemenak yang sudah menerapkan Cyber University itu Syekh Nurjati Cirebon. Untuk tidak semua prodi, hanya prodi-prodi tertentu. Misalnya PAI, Pendidikan Agama Islam. Dia katanya itu siswanya 1.400. Biasanya hanya 1.140, ini 1.400. Itu. Artinya dimungkinkan kita membuka prodi yang sifatnya open, cyber. Semua itu harus dibunyikan dalam pedoman akademik dan izin prinsip dari Kementerian Agama. Artinya kami berjuang di regulasi. Itu artinya itu sangat dimungkinkan. Artinya sudah ada presiden, sudah ada contoh seperti itu. Yang berikutnya yang saya pikirkan, kenapa misalnya Unpam baru beberapa tahun mahasiswanya langsung 12.000, nyalip Unsera, nyalip perguruan tinggi yang lama. Dia bisa bayar nyicil. Saya tiap semester ngadapin mahasiswa demo. Dan tiap pembayaran SPP, musim-musim bayar SPP, tiap hari di atas 10 berkas mahasiswa pengunduran diri. Akibat orang tuanya nggak bisa bayar sekaligus. Kita mau mencoba membuat regulasi bisa dibayar nyicil. Kemudian pembayaran nyicil itu dimungkinkan juga jadi penarik mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita bukan cuma murah, tetapi juga bisa artinya dinegosiasi sesuai pasar, sesuai masyarakat, kemampuan masyarakat. Jadi sebenarnya itu atas nama otoritas rektor itu bisa ya sebenarnya? Maaf artinya ya, enggak saya potong dulu. Sebenarnya itu ya atas nama otoritas rektor bisa sebenarnya. Itu namanya afirmasi. Afirmasi dimungkinkan, tetapi kalau kebijakan resmi belum ada izin dari Kementerian Agama untuk bayar nyicil. Saya ingin memperjuangkan bagaimana, karena menurut statistik dan hasil survei Kementerian Keuangan, semua mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri UIN menengah ke bawah. Hampir semua fakultasnya, kecuali fakultas tertentu mungkin kedokteran, itu dari menengah ke bawah. Kita harus berdasarkan literasi itu, kita membuat kebijakan. Apalagi situasi seperti sekarang. Apalagi seperti sekarang. Pada saat yang sama kita paradok. Tiap waktu kita menghadapi mahasiswa yang mengundurkan diri akibat tidak bisa bayar atau cuti. Nah, inilah kenapa saya berpikir entrepreneurial, berpikir memberikan nilai tambah terus-menerus ke kampus, meningkatkan kesejahteraan. Ini bisa menjawab lapisan persoalan-persoalan ini. Persoalan-persoalan ini memang persoalan-persoalan yang harus diatasi. Harus diatasi itu artinya kita efisiensi dan efektivitas itu kan low cost high end. Bagaimana ongkos yang kita keluarkannya hemat, tetapi tujuan kita setinggi-tingginya. Ini menurut saya prinsip entrepreneurial ini harus dari uang Kemenag kita keluarkan sangat pelit, pada saat yang sama kita ngambilin uang dari luar melalui kerjasama cerdas sebanyak-banyaknya. Itu berpikir entrepreneurial. Ini akan teratasi nih. Mahasiswa demo bisa kita atasi, mahasiswa yang mengundurkan diri kita bisa solusi, bisa kita buat misalnya filantropi fund, misalnya dana funding filantropi. Ketika mahasiswa ada 20 yang mengundurkan diri akibat ini, bisa diambilkan dari dana itu.
Saya makanya berpikir tadi mengidentifikasi misalnya siapa dekan yang ini, saya mintakan dia bantuan untuk jadi kepala koperasi, tapi koperasinya benar-benar berpikir entrepreneurial, aset ini bisa ini pundi-pundi uang, sehingga masalah yang sifatnya rutin ini bisa ditangani. Pada saat yang sama kita bisa beranjak, memberikan mahasiswa reward tanpa harus uangnya dari Kemenag, mahasiswa yang berprestasi, yang berpotensi prestasi. Saya juga akan mempengaruhi kepala daerah untuk bikin program-program yang nama dia terangkat, misalnya program beasiswa gubernur ini, beasiswa atau award bupati ini, tapi mahasiswa kita juga namanya terangkat melalui kolaborasi. Saya kira ini bisa dilakukan. Artinya apa? Karena toh perguruan tinggi juga bagian dari elemen masyarakat yang dia menjadi tanggung jawabnya. Dan kami bisa berkolaborasi di situ. Misalnya nih, yang hasil survei saya, baik di Eropa maupun di Indonesia, di seluruh kota besar di Eropa Barat, zaman waktu presidennya saat itu Pak Yusuf Kalla, mahasiswa dari Sulawesi yang mendapatkan beasiswa LPDP itu dominan di seluruh kota di Eropa. Beasiswa LPDP. Artinya Pak Yusuf Kalla waktu itu meminta kebijakan afirmatif agar LPDP itu dialokasikan untuk orang Indonesia Timur. Kenapa Banten menjadi salah satu daerah yang tingkat penerima beasiswanya terendah di Pulau Jawa? Tidak ada coaching dan sekaligus tidak ada afirmasi itu. Kalau afirmasi itu tidak bisa, akibat bukan daerah tertinggal dan terluar status kita, kan kita bisa berikan coaching. Artinya agar mahasiswa kita ini cukup percaya diri, bisa ikut kompetisi untuk beasiswa LPDP. Itu kan bisa kebijakan afirmatif kepala daerah. Itu coaching inilah yang bisa meminimalisir mental block, rendah diri, nggak percaya diri, sehingga sumber daya kita. Jadi intinya memang ini perlu kolaborasi dengan kepala daerah. Kepala daerah lah yang punya hajat, dan kami juga berharap kepala daerah yang akan terus angkat namanya, karena ini program dia. Pada saat yang sama mahasiswa kami juga terbantu di situ, sehingga energi mahasiswa ini mahasiswa berenergi kompetitif, berenergi yang berpikirnya pengembangan, karena semua peduli. Kepala daerah peduli, rektor peduli, pimpinan kampus peduli, dosen mandiri peduli. Iya, dosen mandiri peduli. Ini energi itu bagus, positif gitu. Makanya saya kolaborasi itu menjadi misi, 6 misi saya utama. Kolaborasi dengan kepala daerah, kolaborasi dengan siapapun, karena kita memaklumi keterbatasan finansial dan keterbatasan sumber daya kita. Seperti itu. Dan juga jangan lupa kolaborasi juga dengan media. Nah, kami selalu punya pentahelix. Pentahelix itu hukum kerjasama 5 pihak. Salah satu pihak yang amat sangat kami selalu kerjasama media. Itu pentahelix itu. Misalnya pameran, nggak mungkin pameran itu tersosialisasi internasional kalau medianya silent, diam. Artinya pasti media itu salah satu, ya artinya sudut dari 5 sudut pentahelix itu, pendekatan pentahelix. Pak Direktur, kalau saya percaya, makanya saya tidak mempertanyakan. Ya, Tidak cukup. ya, Pak Direktur, saya dari semua narasumber calon rektor saya tidak nanya itu karena saya percaya beliau akan jadi rektor langsung. Yang diundang itu ya pimpinan-pimpinan media. Tadi Prof punya pikiran, kan Prof berpola pikir termasuk entrepreneur ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak mampu, salah satunya kalau saya pikir kenapa tidak dikonversi dengan tenaga dia, diaktifkan di salah satu unit bisnis. Misalnya kalau dia nggak mungkin ya, kalau begitu kamu kerja ya, nanti penghasilannya ke sini sekian persen masuk gitu. Mungkin kan itu Prof? Sangat mungkin. Saya berpikir Ketimbang misalkan ya udah angkat tangan. betul. Setuju. Konversi saja dengan. Saya pernah dengar, nggak tahu. Saya punya saudara di Belanda juga, Prof. Jadi di Belanda itu ada istilahnya nabung waktu. Pak Saiful, nabung waktu itu begini. Jadi misalkan kalau kita punya waktu luang, kita bisa membantu lansia berapa jam. Itu dicatat oleh pemerintah katanya. Dan satu saat itu bisa dikonversi di mana dia sudah jadi lansia, tidak ada keluarga, itu dia dapat
akan ada yang mengurus karena dia sudah menabung waktu. Istilahnya itu konversi dari ketika dia. Ini sebenarnya kalau diterjemahkan itu pragmatisme ajaran agama, saya pikir. Kebaikan itu akan muncul kebaikan lain. Nah, maksud saya mudah-mudahan di UIN ada. Insya Allah Pak. Saya berpikir gini Pak, jadi Kopma itu selalu yang ada mereka datang. Saya bilang, saya kepengen Kopma itu diberi kepercayaan mengelola sejenis usaha yang bisa menggerakkan energi dan perekonomian mahasiswa. Lalu saya juga kenapa sudah berpikir ngerekrut koperasi yang kepalanya itu berpikir entrepreneurial, mempekerjakan tadi mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi putus kuliah akibat finansial. Saya ke sana Pak. Saya kebetulan sejak 4 tahun yang lalu tuh nanam kelapa kopior di kampus yang 48 hektar tuh 1.100. Adalah 400 yang sudah bagus. Saya ketika keliling ke wilayah industri Karawang, sepanjang jalan banyak yang jualan ibu-ibu tuh es kelapa kopior. Saya bilang mahasiswa saya yang nggak mampu dan ini saya bikin sepanjang jalan KP3B tuh saya bikin kios kopior. Mereka suruh jualan bagi 2 dengan kampus, store tiap hari. Untung setengah buat koperasi, setengahnya buat mereka. Saya udah berpikir ke sana Pak. Kenapa? Daripada tiap hari saya meladenin aduan mahasiswa pengunduran diri, lebih baik kita kata orang kok ini rektor jualan nggak apa-apa, biar apa namanya kita kan ngasih solusi. Seperti itu. Ya, Pak Prof, saya kira sangat menarik Pak Dirut, Pak Saiful, dan Sobat Kabar Banten. Itulah obrolan kami bersama Profesor Dr. Mufti Ali, salah satu calon rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.